Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat Ya, pagi, Ibu. pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, kita gini dulu ya. Coba nanti kalau ibu bilang halo, anak-anak bilang hai. Kalau ibu bilang hai, anak-anak bilang halo. Bisa? Kak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo. Hai. Hai. Halo. Anak-anak luar biasa. Kurang semangatnya ya. Padahal masih pagi, belum sarapan. Udah, Bu. Udah, Bu. Sama telur ceplok. Oh sudah, anak-anak hebat sekali. Anak-anak semua hebat-hebat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita akan melakukan apa? Berdoa. Ya, silakan dipimpin ketua kelasnya, Kustiani. Baik, Bu. Kayak mantram ya 3 kali. Baik, teman-teman. Mari kita awali dengan doa awal kegiatan belajar. Ambil sikap amustikarana. Om Bhurbhuvaswah Tatsyavitur Varenyam Bhargo Dewasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvaswah Tatsyavitur Varenyam Bhargo Dewasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvaswah Tatsyavitur Varenyam Bhargo Dewasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Swastiastu. Salam panjali. Om Swastiastu. Swastiastu. Baik Ibu, baik anak-anak semuanya, maaf. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen satu persatu. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Ya, Bu. Coba, Kustiani jelas sudah masuk, tadi udah mimpin. Putu Masuk. Arya Sofika, Hadir, Bu. Ketut Heni Juniati, Hadir, Bu. Nyoman Rio Kumbara, Siap, hadir. Nuri, paling cantik, Ada, Bu. Wayan Sari, Hadir, Bu. Nyoman Sudiati. Hadir, Bu. Oh, semua hadir ya. Mudah-mudahan hari ini sehat semua anak-anakku sekalian. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, karena tadi anak-anak kayaknya loyo, belum sarapan mungkin ya, buru-buru, bangunnya kesiangan. Untuk itu kita nyanyi dulu. Anak-anak bisa nyanyi? Halo, anak-anak bisa nyanyi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nyanyi apa, Bu? Bisa, Bu. Trikaya Parisuda bisa? Bisa. Yang sesuai dengan nilai dalam kitab Ramayana, yaitu tentang kejujuran berpikir, berkata, dan berbuat. Ya. Gimana, Bu, Oke. lagunya? Oh, lagunya belum bisa ya? Oh, Belum, Bu. terus kok nggak bisa? Nggak masuk, Kristiani? Iya, waktu itu enggak masuk, Bu. Oh, pantesan. Ya, oke. Yuk, ikutin Bu Guru ya. Ya. Trikaya Itulah pedoman hidupku. Pedoman hidupku. Berpikir yang benar.
yang benar berkata yang berbuat layak Trikaya Trikaya Parisuda Trikaya Parisuda Trikaya Parisuda Itulah pedoman hidupku. luar biasa. Coba diulangin tanpa ikutin Bu Guru ya. Bisa nggak kira-kira? Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Trikaya Parisuda itulah pedoman hidupku. Berpikir benar yang benar, berkata yang benar, berbuat pun yang benar. Trikaya Parisuda, Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Luar biasa. Baik anak-anak, karena bernyanyi sudah, berdoa sudah, untuk itu kita mulai masuk pelajaran hari ini. Kira-kira sudah siap ya anak-anak menerima pelajaran? Ya, luar biasa. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian Ramayana. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai dalam kitab Ramayana. Yang ketiga, menyebutkan sabta kanda dalam Ramayana. Kira-kira anak-anak sudah pernah menonton atau mendengar tentang kisah Ramayana belum? Sudah, Bu. Sudah pernah Bu menonton cerita Ramayana. Semua pasti sudah pernah melihat ya di TV dulu juga ditayangkan. Ya. Tapi anak-anak senang kan nonton video? Silakan Ya. Bu. Kadang suka, senang kadang ya. enggak, Bu. Hah? Kadang Gimana? suka, kadang enggak, Bu. Waduh, sekarang suka aja ya. Nonton dulu ya. Ya, Bu. Ya. Silakan disimak. Ramayana adalah cerita kepahlawanan yang berasal dari India. Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, dan Ramayana berasal dari kata Rama yang artinya Rama dan Ayana berarti perjalanan. Ramayana berarti perjalanan suci Rama. Nah, kitab Ramayana ini ditulis oleh Resi Walmiki. Dalam kitab Ramayana termuat kisah Rama, yaitu putra dari Raja Dasarata yang diasingkan selama 14 tahun untuk memenuhi janji ayahnya Prabu Dasarata. Nah, untuk kelanjutan ceritanya, silakan simak cerita Ramayana di video kali ini. Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala. Di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Sebelumnya diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Kosalya memiliki putra yang bernama Sang Rama. Dari Kekayi memiliki putra bernama Sang Bharata, dan dari Sumitra memiliki putra yang kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Nah, pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Sang Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa.
Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Sang Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Sang Laksmana. Selama perjalanannya, Sang Rama dan Laksmana diberi ilmu kerohanian dari Resi Wiswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu upacara para resi. Ketika mereka melewati Mithila, Sang Rama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara itu dan hadiahnya adalah berhak meminang atau menikahi Dewi Sinta, yaitu putri dari Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sinta, Rama dan Laksmana kembali pulang ke Ayodhya. Ramayana adalah cerita kepahlawanan yang berasal dari India. Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, dan Ramayana berasal dari kata Rama yang artinya Rama dan Ayana berarti perjalanan. Ramayana berarti perjalanan suci Rama. Nah, kitab Ramayana ini ditulis oleh Resi Walmiki. Dalam kitab Ramayana termuat kisah Rama, yaitu putra dari Raja Dasarata yang diasingkan selama 14 tahun untuk memenuhi janji ayahnya Prabu Dasarata. Nah, untuk kelanjutan ceritanya, silakan simak cerita Ramayana di video kali ini. Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala. Di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Sebelumnya diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Kosalya memiliki putra yang bernama Sang Rama. Dari Kekayi memiliki putra bernama Sang Bharata, dan dari Sumitra memiliki putra yang kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Nah, pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Sang Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Sang Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Sang Laksmana. Selama perjalanannya, Sang Rama dan Ya, begitu anak-anak tadi cuplikan videonya. Jadi, Ramayana itu termasuk kitab itihasa. Kitab itihasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata dari iti, ha, dan hasa. Iti artinya begini, ha itu, dan hasa itu sudah terjadi. Jadi, itihasa sesungguhnya kejadian yang benar-benar terjadi nyata. Nah, Ramayana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata dari Rama dan Ayana. Rama adalah putra mahkota dari kerajaan Kosala yang berkotakan Ayodhya Pura. Prabu dari Kosala, kerajaan Kosala, yaitu Prabu Dasarata. Prabu Dasarata adalah ayahanda dari Sri Rama. Prabu Dasarata mempunyai 3 permaisuri, yaitu yang pertama, permaisuri Kausalya, ibu dari Sang Sri Rama. Kemudian permaisuri yang kedua yaitu Dewi Kekayi. Dari Dewi Kekayi, Prabu Dasarata mempunyai putra yang bernama Bharata. Dan yang ketiga, yang terakhir,
Dasarata mempunyai permaisuri yang bernama Dewi Sumitra. Dari Dewi Sumitra, Prabu Dasarata mempunyai 3 putra, yaitu Laksmana dan Satyajna. Laksmana ini sangat dekat dengan Sri Rama, sehingga pada waktu pengasingan melakukan perjalanan suci ke tengah hutan, itu ditemani oleh Laksmana. Karena hal tertentu, suatu ketika Ratu Kekayi, ratu kedua dari kerajaan Ayodhyapura, itu mempunyai janji yang Prabu Dasarata harus menepatinya. Prabu Dasarata berjanji kepada Ratu Kekayi bahwa suatu saat bisa meminta sesuatu yang dikabulkan oleh Raja Dasarata. Nah, karena Ratu Kekayi sangat rakus dan sifatnya iri, dia juga dihasut oleh pembantunya yang bernama Matra untuk menjadikan putranya sebagai putra mahkota, yaitu Bharata tadi, menggeser Sri Rama. Sehingga karena janji kepada ayahnya, Sri Rama mengikuti permintaan dari Ratu Kekayi, yaitu melakukan perjalanan suci ke tengah hutan selama 14 tahun. Nah, itu kisah cuplikan dari Sri Rama, dan selanjutnya kita akan mengulas 7 bagian kitab Ramayana yang disebut dengan Sapta Kanda. Sapta itu artinya 7, Kanda itu adalah bab. Ya, jadi Sapta Kanda itu adalah 7 bab yang ada di kitab Ramayana. Untuk lebih jelasnya mengulas satu persatu, kita akan bertemu kembali minggu depan. Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk bertanya. Siapa yang mau punya pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak, Bu. Tuh, anak-anak sudah mengerti semua ya, pinter-pinter, anak-anak hebat. Ya, oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan dari kalian, jadi pertanyaan Ibu, tolong ditulis di tugas LKPD-nya 1-5 individu ya, evaluasi untuk pelajaran yang tadi. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit. Habis itu dikumpul. Kelihatan nggak kira-kira soalnya anak-anak? Tidak dibacakan. Tidak, Bu. Kelihatan? Tidak kelihatan. Belum, Bu. Ya. Belum kelihatan. Kelihatan. Kelihatan? Ya. Kalau enggak Ibu bacakan. Kelihatan ya? Dibacakan saja, Bu. Oh, dibacakan saja ya. Oke. Yang bisa menebak atau menjawab bisa pulang ya. Ya. Sebelumnya kita melakukan tanya jawab, kita simpulkan dulu ya. Jadi kisah Ramayana itu kita memetik sebuah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai apa? 1, kejujuran, kesetiaan, kemudian kebijaksanaan, belas kasih, ya, itu nilai-nilai yang positif. Kemudian ada nilai-nilai negatif, yaitu Ratu Kekayi iri dan dengki, rakus, ya, tamak, itu. Itu kesimpulan dari cerita tersebut. Jadi anak-anak harus meneladani nilai-nilai yang positif, yaitu tentang kejujuran, berkata, berbuat, berpikir ya. Oke, untuk itu kita Ibu bacakan satu persatu yang bisa boleh pulang. 1, dalam cerita Ramayana, raja dari kerajaan Kosala yang memiliki 3 permaisuri adalah siapa? A. Dasarata, B. Bharata, C. Rama, dan D. Laksmana. Siapa yang bisa angkat tangan? Bharata. Oh, kalau keroyokan yang nggak tahu siapa yang bisa pulang. Saya, Bu. Jangan, Bu. Oh, siapa butuh Arya ya?
Ya, boleh pulang anakku. Hebat. Jangan lupa ya, di rumah belajar rajin. Oke, Bu. nomor 2. Rama adalah putra mahkota dari Raja Dasarata. Ibu kandung Rama atau permaisuri pertama Raja Dasarata adalah A. Dewi Kekayi, B. Dewi Sita, C. Dewi Kausalya, D. Dewi Sumitra. Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Iya, Nuri. Dewi Anak cantik. Kausalya. Oh, pinter. Boleh pulang. Yuk, siapa lagi? Nomor 3. Sebelum mempelajari Weda, terlebih dahulu harus mempelajari kitab Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana dalam Weda termasuk bagian dari A. Purana, B. Cerita, C. Weda, D. Itihasa. Yuk, siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa? Itihasa, Bu. Siapa ya yang jawab? Kustiani. Oh, pinter, anak pinter. Ya, boleh pulang anak Kristiani. Terima Nomor kasih. 3. Ya, sampai jumpa besok ya. Nomor Ya, Bu. 4. Bahasa yang digunakan dalam kitab Ramayana adalah bahasa A. India, B. Sanskerta, C. Indonesia, dan D. Bali. Siapa? Bu. Siapa? Bu. Saya. Oh, butuh air lagi ya? Ya. Udah pulang tadi. Masih nunggu teman nih. Belum berani pulang sendiri. Iya, belum salin tadi ya, Nak ya. Ya. Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Putu Arya. Salin dulu, boleh pulang ya, Nak ya. Ya. Yang temennya. Henny bisa enggak? Ya, Ibu. Dari bahasa apa, Nak? Sanskerta. Pinter. Salim dulu. Om Swastiastu, salim. Ya, Swastiastu. Makasih, Bu. Yang terakhir, kata Ramayana berasal dari kitab Rama dan Ayana yang artinya A. Perjalanan Dasarata, B. Perjalanan Rama, C. Pengasingan Rama, D. Rama Awatara Wisnu. Siapa yang bisa? Putu Dian mana ya? Kok nggak kelihatan? Bu, Putu, iya. tadi Ayo, permisi apa? ke toilet, Bu. Ya. Apa? Bisa ulang pertanyaannya, Bu? Kata Ramayana berasal dari kata Rama dan Ayana yang artinya A. Perjalanan Rama, Bu. Oh, A. pengasih Rama, ya pinter. Ya. Salim tuh anakku. Om Ya, Swastiastu. Swastiastu. Nah, yang lainnya karena belum Swastiastu. bagian berdoa sendiri ya. Yuk kita berdoa. Kita tutup bareng-bareng. Om Santi, Santi, Santi. Santi, Om. Sampai jumpa minggu depan.